だよ。Alur cerita film ini benar-benar berbeda dari biasanya, karena menceritakan tentang seorang gadis siswi pindahan baru yang disukai oleh siswa lain dan juga gurunya sendiri. Walaupun cinta segitiga sudah sering menjadi tema dalam sebuah film romantis, namun film ini terasa berbeda. Nah, siapa yang akan menjadi cinta sejati gadis tersebut? Let's go! やめろってま Bermula dengan seorang gadis bernama Suzume. Ia sekarang berada di Tokyo. Ia merasa keadaan di sana benar-benar berbeda dari kampung halaman tempat tinggalnya. Ia kesusahan mencari alamat pamannya hingga kelelahan. Ternyata ia terpaksa pindah ke Tokyo menemui pamannya karena orang tuanya ada kegiatan di luar kota. Suzume kelelahan hingga ia pingsan karena kelaparan. Setelah sadar, ternyata seorang pria bernama Shishio telah membantunya. Shishio adalah adik kelas di universitas pamannya Suzume. Setelah Shishio mengetahui namanya adalah Suzume, ia malah memanggilnya dengan panggilan Chunchun. よろしくね、チュンチュン。 Kini saatnya Suzume berada di sekolah barunya, dan tak disangka bahwa Shishio adalah wali kelasnya tersebut. Setelah berkenalan dengan semua siswa di kelasnya, di sini ada seorang pria yang duduk di samping Suzume bernama Mamura. Karena Suzume belum memiliki buku pelajaran, ia meminta tolong untuk melihat buku Mamura. Tak sengaja Suzume menyentuh tangannya. Hal itu membuat Mamura merasa sedikit kesal. Dan saat istirahat, Shishio Sensei menemuinya. Ia lebih perhatian kepada Suzume daripada siswa lain. Saat pulang, Suzume tak sengaja bertemu dengan Mamura lagi. Langsung saja Suzume ingin mengajaknya berteman karena ia belum memiliki teman di sana. Karena Mamura langsung ingin pergi, tanpa sengaja Suzume memegang tangannya, dan muka Mamura langsung memerah. Di sini terungkap bahwa Mamura malu kalau dekat dengan perempuan. Hal itu bisa dijadikan Suzume untuk memaksanya menjadi temannya. Kalau tidak, maka rahasia itu akan disebarkan Suzume. Keesokan harinya mereka sudah mulai berteman, dan membuat beberapa siswa lain merasa aneh dengan Mamura, karena sebelumnya Mamura tidak pernah sedekat itu dengan perempuan. Saat itu mereka akan membentuk sebuah kelompok untuk tugas perjalanan kelas. Di sini seorang gadis bernama Yuyuka mengajak Suzume ikut dalam kelompoknya. Mereka memutuskan untuk menjadi kelompok bersama Mamura dan yang lainnya. Di sini terlihat sepertinya Yuyuka menyukai Mamura. Tugas perjalanan kelas telah dimulai. Yuyuka cemburu melihat Mamura yang lebih perhatian dengan Suzume. Ia langsung mengerjai Suzume, membuat Suzume tersesat di dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Tapi Mamura melihat Suzume masuk ke hutan saat itu. Ia pun mampu menemui Suzume yang benar-benar tersesat saat itu. Suzume malah terpeleset di sana. Hal itu membuat guru Shishio dan siswa lain khawatir akan keadaan mereka yang tak pulang-pulang. Untungnya Suzume selamat dengan bantuan Mamura, tapi mereka malah dilanda hujan hingga harus mencari tempat berteduh. Mamura memberikan jaketnya kepada Suzume karena Suzume kedinginan, dan lagi-lagi ia hampir pingsan akibat kelaparan. Saat hujan sudah reda, Mamura mencoba membawa Suzume yang sudah tak berdaya. Saat itu Shishio Sensei datang, dan ia langsung membawa Suzume. Setelah itu, Suzume tahu bahwa Yuyuka sengaja membuat ia tersesat. Di sini Shishio Sensei memberikan pemandangan indah untuk Suzume, yaitu cahaya kunang-kunang yang sangat indah. Entah apa maksud Shishio Sensei memberikan keindahan tersebut. Keesokan harinya pertengkaran terjadi antara Suzume dan Yuyuka akibat kejadian sebelumnya. Saat itu Mamura datang dan melihatnya. Untung saja Suzume berbaik hati dan mengatakan bahwa mereka hanya latihan bela diri saja. Karena kebaikannya, akhirnya Yuyuka mau berteman dengannya. Tapi syaratnya Suzume harus merubah penampilannya, agar Yuyuka tidak dianggap culun juga saat berteman dengannya. Keesokan harinya,
Penampilan Suzume berubah sedikit dan ia sudah mendapat teman lagi. Ditambah Yuyuka yang mendandaninya, Suzume benar-benar sangat cantik dan menarik. Hingga Shishio Sensei terkaget-kaget melihat kecantikannya. Mamura pun mulai jatuh cinta saat Suzume tak sengaja menabraknya. Pulang sekolah, Shishio Sensei pergi ke tempat Suzume dan mereka pergi untuk belanja keluar. Di sini Suzume ingin bermain sebuah permainan dan berharap bisa memenangkan hadiah tiket pergi ke tempat hiburan pemandangan dalam laut karena ia sangat menyukai ikan. Tapi ia gagal mendapatkan tiket tersebut. Saat perjalanan pulang, di sini Suzume sudah benar-benar menyukai Shishio Sensei. Saling berpandangan saja sudah bisa membuatnya bahagia. Di saat bersamaan, terungkap juga bahwa Mamura menyukai Suzume. Ternyata Yuyuka juga mengetahui perasaan Suzume kepada Shishio Sensei. Ia menyarankan agar Suzume mengungkapkan perasaannya tersebut. Malam harinya mereka mengadakan sebuah acara. Di sini Mamura tidak menghiraukan Suzume. Mungkin karena kejadian sebelumnya. Suzume dan Yuyuka ingin membuat Shishio Sensei bertemu dengan Suzume agar Suzume bisa mengungkapkan perasaannya saat itu. Tapi Shishio Sensei menolak karena ia memiliki pekerjaan yang padat. Setelah itu, mereka pergi ke tempat karaoke, tapi Suzuki tidak ikut bersama mereka. Tiba-tiba Mamura langsung membawanya untuk melihat pohon Natal yang begitu indah. Di sini Suzume benar-benar merasa bahagia. Tapi Mamura malah sedih karena ia tahu bahwa Suzume menyukai Shishio Sensei. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Suzume. Mamura memberikan shellnya sebagai hadiah ulang tahunnya. Dan sebelum pergi, Suzume mendapat pesan dari Shishio Sensei. Saat bertemu, Shishio Sensei memberikan tiket ke tempat hiburan pemandangan dalam laut sebagai permintaan maafnya karena sebelumnya menolak Suzume untuk bertemu. Hampir saja mereka melakukan anu di sini. Kedekatan mereka telah diketahui oleh pamannya Suzume. Suzume benar-benar merasa bahagia dengan perasaannya saat itu. Sedangkan pamannya tidak ingin Shishio menyukai Suzume karena status mereka. Keesokan harinya Shishio Sensei telah dihadang oleh Mamura. Karena Mamura tidak ingin Suzume direbut olehnya. Setelah itu Suzume benar-benar mengungkapkan perasaannya kepada Shishio Sensei. Tapi ditolak. Karena status mereka tidak memungkinkan hal itu terjadi. Hal itu benar-benar membuat Suzume bersedih, hingga ia tak bisa membendung air matanya walaupun saat itu ia sedang bersama Mamura. Mamura merasa sedikit kesal akan hal itu, karena ia berharap Suzume menyukainya. Saat itu Yuyuka melihat mereka berdua. Yuyuka langsung pergi dengan perasaan kecewanya. Untuk mengurangi rasa sedihnya, Suzume pulang ke rumahnya. Beberapa hari telah ia lewati dan tidak menghiraukan sekolahnya. Suatu hari, tiba-tiba Yuyuka datang bersama Mamura. Walaupun sebelumnya Yuyuka merasa kecewa kepada Suzume, tapi ia berharap agar Suzume kembali dan tetap menjadi temannya. Saat bersama Mamura, Suzume masih tidak bisa memberi jawaban atas perasaan Mamura kepadanya. Shishio Sensei dan teman-temannya merasa sangat senang karena Suzume telah kembali ke sekolah. Beberapa semester pun telah berlalu. Kini Mamura menjadi pria populer di kalangan adik kelasnya. Demi Mamura tidak dikejar-kejar adik kelasnya tersebut, teman-temannya akan membuat Suzume menjadi pacar palsu Mamura. Walaupun sebelumnya Mamura menolak, tapi ia setuju akan ide itu setelah melihat Suzume bersama Shishio Sensei. Akhirnya mereka resmi menjalin hubungan palsu, dan menjalin hubungan layaknya pasangan beneran. Hal itu berhasil membuat Mamura tidak dikejar-kejar adik kelasnya lagi. Setelah itu, Mamura memberikan tiket ke tempat hiburan pemandangan dalam laut. Hal itu benar-benar membuat Suzume senang. Ia sangat antusias saat berada di sana, hingga hal itu juga bisa membuat Mamura senang. Dan setelah pulang, Mamura mengungkapkan perasaannya lagi.
Suzume mencoba memikirkan jawaban apa yang tepat untuk hal itu. Keesokan harinya ia memutuskan untuk memberikan jawaban. Walaupun ia tidak tahu apakah ia menyukai Mamura atau tidak, tapi mulai saat itu, Suzume akan mencoba menyukai Mamura. Mereka akhirnya jadian. また学校でな。 Setelah itu di sekolah mereka akan mengadakan festival olahraga. Suzume membuat sebuah ikat kepala untuk Mamura. Tapi di sini Shishio Sensei menemuinya. Dan terungkap bahwa Shishio Sensei sebenarnya juga menyukainya. Kini festival akan dimulai. Dan Suzume sudah memberikan ikat kepala untuk Mamura sebagai bentuk penyemangat untuknya. Ternyata di sini Shishio Sensei juga akan ikut lomba estafet. Dan ia akan menjadi saingan bagi Mamura. Mereka akan berusaha mati-matian karena gadis yang mereka sukai itu sama. Suzume hanya bisa memberikan semangat dari luar arena. Dengan susah payah, akhirnya Mamura yang menjadi pemenang. Tapi perhatian Suzume malah kepada Shishio Sensei saat itu. Mamura menyadari akan hal itu. Dan ia sadar bahwa Suzume masih menyukai Sensei ketimbang dirinya. Mulai saat itu Mamura mulai ingin menjauh dari Suzume. Setelah itu teman-temannya ingin mengadakan pesta di tempat pamannya Suzume. Dan saat ingin meminta izin, Suzume malah mendapat kabar dari pamannya bahwa Shishio Sensei mengalami kecelakaan. Di sini Mamura benar-benar sadar bahwa ia tidak dicintai sepenuhnya oleh Suzume. Ia pun merelakan Suzume untuk menemui Shishio Sensei. Walaupun hal itu menjadi tanda bahwa hubungan mereka telah selesai. Setelah menemui Shishio Sensei, ternyata ia hanya mengalami kecelakaan kecil saja. Hanya tertabrak oleh sepeda saja. Melihat bahwa Suzume mencemaskannya, Shishio Sensei menyampaikan perasaannya kepada Suzume. Tapi setelah Suzume pikir-pikir, ia menjalin hubungan yang susah apabila dengan Shishio Sensei. Dan setelah berjalannya waktu, ia sadar bahwa cinta Mamura tulus kepadanya. Suzume memutuskan untuk lebih mengharapkan kisah asmaranya kepada Mamura saja. Suzume langsung kembali dengan cepat untuk menemui Mamura, hingga ia terjatuh. Di sini mereka sama-sama mengungkapkan perasaan lagi. Yuka dan lainnya telah mengetahui bahwa mereka sudah jadian. Akhirnya Suzume bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya bersama Mamura. Film pun berakhir. Yuyuka jomblo nih, ada yang mau nggak? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa lagi.